Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cahaya Negeri. Saya NPM-nya 228110138. Saya di sini akan mempresentasikan tentang psikologi industri organisasi berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dan yang sudah saya buat mapnya seperti ini. Jadi di sini pertama kali ada sejarah di mana psikologi industri dan organisasi ini bermula pada abad ke-20 yang diperkenalkan oleh Walter D. Scott yang beranggapan adanya kemungkinan penggunaan psikologi dalam periklanan. Adapun tokoh-tokoh lain yang menggunakan psikologi dalam industri dan juga organisasi itu adalah Frederick dan juga Winslow Taylor, di mana mereka melakukan gerakan yang bernama scientific management. Scientific management ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang efisien dalam melakukan pekerjaan serta bagaimana caranya mereka untuk membuat mekanik yang sesuai dengan faal badan dan juga anggota badan manusia. Psikologi industri dan organisasi mendapatkan perhatian besar pada awal Perang Dunia yang pertama, di mana mereka akan melakukan tes kepada calon-calon tentara yang akan ikut berperang. Nah, tesnya ini ada dua. Yang pertama ada Army Alpha dan juga Army Beta, di mana Army Alpha ini digunakan untuk tentara yang bisa membaca dan juga menulis, sedangkan Army Beta digunakan untuk para tentara yang buta aksara. Pada masa itu, John B. Watson yang merupakan tokoh aliran perilaku juga sedang bertugas sebagai seorang perwira bersenjata di Amerika yang kemudian mengembangkan tes motorik dan juga penglihatan guna mencari pilot potensial. Sejarah psikologi industri dan organisasi berkembang hingga terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana pada masa ini pelatihan dan pengembangan menjadi perhatian utama karena adanya kekurangan tenaga kerja yang terampil yang mengakibatkan perusahaan harus mencari atau mengembangkan pelatihan di dalam perusahaannya. Pada masa ini berkembang pula tes Agility yang digunakan untuk mengklasifikasikan tentara pada tugas-tugas militernya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari psikologi industri organisasi. Psikologi industri organisasi ini mempelajari proses mental manusia saat bekerja dan sebagai sarana manusia dalam meningkatkan perilaku kerja. Nah, kemudian ada hubungan PIO dan juga SDM. Di sini PIO dan SDM memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan perilaku manusia yang ada di dalam dunia kerja sebagai karyawan dan juga konsumen. Adanya PIO sebagai SDM mampu mengetahui sifat dan karakter SDM tersebut. Adanya PIO sebagai SDM mampu mengetahui sifat dan karakter SDM tersebut. SDM yang direkrut akan berdasarkan karakteristik seorang SDM tersebut. PIO dan SDM ini memiliki manfaat untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan SDM. Selanjutnya ada ruang lingkup bidang kajian PIO, di mana PIO berfokus pada pengambilan keputusan kelompok, semangat kerja karyawan, motivasi kerja, produktivitas, stres kerja, seleksi pegawai, strategi pemasaran, rancangan alat kerja, dan berbagai masalah lainnya. PIO meneliti dan mengidentifikasikan bagaimana perilaku dan sikap dapat diimprovisasi. Secara sederhana, PIO berkonsentrasi pada area kepegawaian dan proses alur organisasi yang menciptakan lingkungan kondusif untuk mewujudkan kesuksesan. Baiklah, di sini yang terakhir ada ruang lingkup bidang karir psikologi industri dan organisasi. Jadi, ruang lingkup psikologi industri dan organisasi ini mencakup pengembangan karir karyawan, penilaian dalam industri dan organisasi, pemilihan karyawan, kesehatan mental karyawan, kepuasan kerja, dinamika kelompok, mengatasi konflik dalam organisasi, perubahan dan pengembangan organisasi, motivasi karyawan, pelatihan, dan juga penempatan karyawan. Baiklah, sekian aja menurut saya presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ada kurangnya, pastinya tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Yaudah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.